Halo guys, balik lagi sama channel Cerita Singkat. Kali ini gue bakal bawain alur cerita film action yang seru banget. Penuh intrik, pengkhianatan, dan pastinya baku hantam yang brutal. Film ini nyeritain seorang mantan agen yang udah pensiun, tapi dipaksa balik lagi ke dunia gelap demi nyelamatin seseorang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Cerita kita dimulai di Australia. Ada dua sahabat, Susie dan April, yang lagi nungguin seorang sultan misterius. Orang-orang kenal dia sebagai Reza, tapi cowok ini maksa buat dipanggil Cyrus dan bilang kalau di Australia itu satu-satunya nama dia. Pas Cyrus datang, suasana apartemen langsung berubah jadi tempat party. Di dalam, pengawal Cyrus, namanya Dean, diam-diam masukin obat ke minuman Cyrus dan ngasih kode ke April buat nyajiin itu. Cyrus langsung nenggak wine itu dan mulai bertingkah gila ke cewek-cewek itu. Pas situasi makin panas, Susie tiba-tiba main kasar. Cyrus ngambil pisau dan mainin di depan wajah Susie, lalu nodongin pisau itu ke perut Susie. Waktu April balik dari toilet, dia langsung teriak histeris, bikin Dean buru-buru masuk. Cyrus yang udah teler berat karena narkoba dan hilang kendali. Mereka menemukan Susie sudah tergeletak di kasur, berlumuran darah dan gak napas. Sadar kalau ini masalah besar, Dean langsung nyeret tubuh Cyrus yang setengah sadar keluar. Niatnya mau nutupin kejadian yang dia kira pembunuhan gak sengaja ini. Pindah ke karakter utama kita, Levi. Dia ini dulunya agen rahasia top, tapi sekarang hidup ngumpet di kapal pesiar butut di lepas pantai Melbourne, gara-gara kasus berat dan tekanan dari pejabat korup. Kerjaan dia cuma mancing, biar gak kedeteksi radar. Pas lagi mancing, dia lihat di monitor CCTV ada orang asing lagi ngacak-ngacak kapalnya. Levi langsung balik dengan skill dewanya, nyergap orang itu. Sorry. Ternyata itu Suli, teman polisinya. Suli bawa kabar buruk, gak ada saksi baru atau bukti kunci buat kasus Levi. Lanjutin penyelidikan cuma buang waktu. Levi hancur banget dengarnya. Dia udah lama pisah sama anak istrinya demi ngelindungin mereka. Dan hidup ngumpet kayak gini bener-bener nyiksa. Suli nyaranin Levi buat ngelupain masa lalu dan mulai hidup baru aja. Pas Levi lagi galau-galaunya, dia ngeliat mantan rekannya, Marisa, datang. Marissa, what do you want? Yeah. Well, it's just wonderful being out here all alone. Levi sekarang bener-bener beda dari julukan Golden Agent yang dulu dia sandang. Misi gagal bareng Marisa dulu yang bikin reputasinya hancur dan jadi target sindikat kriminal. Levi awalnya mau nolak mentah-mentah permintaan Marisa karena trauma. Tapi Marisa bilang kalau adiknya, Susie, hilang tanpa jejak. Marisa mohon-mohon sambil bilang kalau dia gak bakal ganggu Levi kalau situasinya gak gawat. Dia bertaruh pada rasa kemanusiaan Levi. Awalnya Levi mau egois demi keselamatannya sendiri, tapi abis video call sama istrinya, Eddie, dia mikir kalau lari terus-terusan itu bukan solusi. Ditambah Marisa bawa petunjuk baru, akhirnya Levi luluh dan setuju bantuin. Dia gak tahu kalau persetujuan ini bakal nyeret dia masuk ke pusaran kriminal yang isinya pembunuh bayaran. Morning. Oh, how are you feeling, by the way? Di tempat lain, kita lihat si Ross. Dia ngelabrak Dian dan ngelempar segepok duit ke mukanya. Dengan nada ngancem, si Ross nyuruh Dian buat bersihin semua jejak soal kematian Susie. Dia mau saksi dibungkam dan semua bukti dimusnahkan. Dian yang sebenarnya takut tapi serakah, akhirnya setuju. Padahal sebelumnya Dian sama April lagi berantem hebat mau putus. Tapi gara-gara duit tutup mulut dari si Ross, Dian jadi semangat buat ngubur kebenaran. Sementara si Ross sibuk nutupin jejak, Levi mulai investigasi. Dia ke kantor Marisa buat minta detail soal Susie. Marisa ngaku kalau adiknya itu emang remaja rebel yang putus sekolah dan gaul sama orang-orang gak benar. Levi sempat ragu, karena ini kelihatan kayak kasus kabur dari rumah biasa, bukan penculikan. Apalagi dia lagi buron. Tapi Marisa pinter banget mainin perasaan Levi, bilang kalau cuma dia yang bisa nyelamatin Susie. Marisa ngasih semua info soal teman-teman dan tempat nongkrong Susie. Great. Pas Levi mau pergi dari kantor Marisa, plot twist terjadi. Dia papasan sama si Ross tepat di depan pintu. Ini pertama kalinya mereka ketemu. Tatapan mereka langsung terkunci. saling ngukur kekuatan masing-masing.
tegang banget guys. Levi ngerasa si Ross punya aura yang gak biasa, dan si Ross juga curiga sama Levi. Setelah Levi pergi, Marisa ngasih kalung ke si Ross sebagai hadiah anniversary 1 tahun mereka. Wah, kebetulan banget ya. Si Ross ternyata pacarnya Marisa guys, kakaknya Susie. Besoknya, Levi datang ke apartemen April, sahabat Susie. Di dalam lagi kacau balau. April lagi sama Dian. Mereka ternyata pacaran dan lagi berantem masalah putus. Levi langsung masuk tanpa basa-basi nanyain April. Dian yang matanya udah ijo lihat duit, ngira Levi itu klien yang mau nyiwa jasa April. Langsung masang tarif $1,000. Levi jelas nolak dan bilang dia nyari Susie. Dengar nama Susie, muka Dean sama April langsung pucat. Mereka tahu hilangnya Susie itu nyambung sama dosa mereka. Dean langsung nyerang Levi biar dia nggak nanya macam-macam lagi. Ngeliat reaksi mereka yang brutal, Levi tahu ada yang nggak beres. Dia berhasil kabur dari serangan Dean, hampir ketabrak mobil saking buru-burunya. Levi sadar Susie bukan cuma hilang, tapi dia ada di pusat rahasia kriminal yang mengerikan. Penyelidikan Levi ini ibarat pisau tajam yang bakal nyobek tabir kebenaran, yang bikin posisi Cyrus terancam. Cyrus nggak tinggal diem, dia nyuruh orang buat nyelidikin masa lalu Levi sampai ke akar-akarnya. Dia mau tahu kelemahan Levi buat masang perangkap, entah itu nyogok atau ngebunuh Levi sekalian. How do I add What the fuck you need me for? Quality is my specialty. Suatu hari, Levi dikuntit sama 2 orang suruhan. Dia langsung ditabrak pakai mobil dan 2 preman turun mau nyulik dia buat diinterogasi atau dieksekusi. Untungnya, insting elit Levi masih jalan. Meski pusing abis ditabrak, dia berhasil ngalahin mereka dan kabur. Relax. It's just a job. What? It's just a job. Gagal dibungkam, Levi nelpon Marisa, bilang kalau posisinya udah ketahuan dan dia harus pindah tempat persembunyian. Marisa mohon 1 kesempatan lagi. Mereka ketemuan di sebuah restoran dekat situ. Levi bilang dia mau hidup tenang, tapi Marisa nekan dia. Lari nggak nyelesain masalah. Akhirnya Levi luluh lagi karena ingat nasib keluarganya yang juga jadi pelarian. The narco should never have happened. History, you know, before I offered you the job. Lay low. Levi balik ke kapal dan mulai latihan fisik gila-gilaan. Dia nyiapin dirinya buat perang lawan dalang di balik ini semua. Levi yang udah siap tempur, ngehubungi Dean buat atur pertemuan sama April di hotel. Abis nelpon, dia buang kartu SIM-nya biar gak kelacak. Meriton Sweet North Ride? Grab your name, champ. Rocco. All right. Well, Rocco, April will see you tomorrow. Seeing April tomorrow at 3 p.m. Sementara itu, Cyrus lemperin rekannya yang ngatur eksekusi Levi. Cyrus ngamuk dan menghajar rekannya. Dia akhirnya menodongkan pistol dan ngancam. Kalau masih gagal lagi, Cyrus akan habisi dia. Think about it, snipping until you find something, alright? Pas hari H, April datang ke hotel dengan dandan menor banget. Levi pura-pura nelpon pas April masuk, terus langsung to the point interogasi soal Susie. Oh, I'll just have to make a trip then. Easy. Okay, thank you. See you then. April ketakutan, alasan ke kamar mandi buat minta bantuan teman-temannya. Levi gak kasih ampun. Dia nekan April sampai akhirnya cewek itu ngaku kalau Susie udah mati di tangan klien sadis. Pas Levi maksa minta lokasi mayatnya, backingan April datang. Please. Something went wrong and she was killed. A little pie. April, out. The world tank. Dengan tenang, Levi ngehabisin mereka semua pakai skill bertarungnya yang mematikan.
Saat lagi di mobil, Levi keingat masa lalu pahitnya, kasus Tanaka, di mana dia ditembak berkali-kali dan dibuang ke sungai. Ternyata, Cyrus selama ini main belakang sama Yakuza. Tapi hubungannya ketahuan sama rekannya yang mau ngelaporin ke atasan. Cyrus panik dan ngehajar rekannya itu sampai sekarat. Gak lama, partner Yakuza dari Jepang datang. Mereka tahu Cyrus itu pengkhianat dan gak punya loyalitas. Tapi mereka sepakat gencatan senjata sementara karena punya musuh yang sama, Levi. Levi adalah orang yang ngeruntuhin bos Yakuza dan sekarang lagi ngorek kasus Susi. おい、剣の台君子の。 Pas mereka lagi nyusun rencana buat ngejebak Levi, tiba-tiba ada paket datang. Isinya gaun Susi yang penuh darah, yang dia pakai pas hari dia hilang. Cyrus langsung pucat pasi lihat itu. Before any escalations are required, later. Di sisi lain, Levi buntutin April yang hari itu tampil beda, pakai baju biasa aja. Levi lihat April ketemu sama cewek misterius. Pas dideketin, Levi kaget banget. Cewek itu Susi. Ternyata Susi masih hidup, guys. Levi nguping dan ngerekam percakapan mereka. Ternyata April sama Susi mau kabur besok setelah dapat duit gede malam ini. Sementara itu, Dean lagi sendirian di rumah pas pintu digedor keras. Pas dibuka, Cyrus langsung nembak kepala Dean tanpa ngomong apa-apa. Sadis banget. Cyrus nyeret mayat Dean, bersihin TKP, dan nunggu mangsa berikutnya. Back when she wasn't trying to be my mom. It's all sorted. April, scared, but he's gonna pay more. Everything I earn goes to Dean. Just so you not to get away when you work overseas, okay? What is it? What? I'm not doing this overseas. No, April balik ke rumah dan bingung Dean gak ada. Pas dia lihat ke kasur, ada gaun berdarah Susi di sana. Dia ketakutan setengah mati. Tiba-tiba Cyrus muncul dari bayangan. Sambil hirup kokain, Cyrus maksa minta password dan lokasi foto-foto tertentu. April nolak dan akhirnya dicekik mati sama Cyrus. Jadi dalam sekejap, 2 saksi kunci tewas. Get out. Susan Hardy? Levi ngikutin Susi ke kedai pizza. Dia nunjukin kalau dia kenal Marisa. Susi awalnya defensif, tapi Levi ngeluarin alat pelacak dari tas Susi buat buktiin dia bukan orang jahat. Levi janji bakal bawa Susi ke Marisa. Abis itu terserah Susi mau kemana. Susi setuju, tapi dengan syarat harus ketemu April dulu. Levi sebenarnya kesel karena ini buang waktu dan bahaya, tapi ya udahlah. None of your fucking business. Look, all I was tasked to do is bring you back to your sister, okay? So please, just... That's the condition. I have to... Tapi sebelum berangkat, Levi menelpon Marisa untuk ngabarin kalau dia sudah menemukan Susi dalam keadaan sehat. But, Fantastic. Thank you, Levi. Mereka ke apartemen April. Pintu diketok gak ada jawaban, tapi HP April bunyi di dalam. Levi tahu ada yang gak beres. Dia jebol pintunya. Pemandangan mengerikan nyambut mereka. Mayat Dean dan April. Susi shock berat sampai gak bisa gerak. Levi langsung nyeret Susi pergi. Tapi sebelum kabur, Levi yang jeli ngeliat ada alat perekam tersembunyi di pojok ruangan. Dia ambil memory cardnya. Bukti krusial yang nyimpan kebenaran. Susi nangis gemeteran pas dibawa Levi ketemu Marisa. What do I do now? It's bullshit. You said you didn't need to report anything unrelated to my sister. Nothing. I cannot promise you that. Pas kakak beradik itu reuni, Marisa senang banget campur khawatir. Susi gak berani cerita masalah sebenarnya, karena takut nyeret kakaknya dalam bahaya. Gak lama, Levi memutuskan untuk pergi, balik ke mobil. Pas suasana lagi haru, tiba-tiba Cyrus muncul. Aura jahatnya langsung kerasa.
Marisa yang polos nggak sadar apa-apa, tapi Susi langsung ketakutan banget lihat pacar kakaknya itu. Susi tahu dia udah nipu Cyrus dan malsuin kematiannya. Sekarang Cyrus datang buat balas dendam. Susi teriak kalau Cyrus itu orang gila. Cyrus yang emosi nodongin pistol. Marisa akhirnya sadar bahaya dan nyoba ngelindungin adiknya. Tapi pistol meletus. Marisa kena tembak dan tumbang. Cyrus sebenarnya kaget dan nyesel, tapi nasi udah jadi bubur. Dia mukul Susi sampai pingsan dan masukin ke bagasi. Levi yang dengar tembakan langsung lari ke sana, tapi Cyrus nembakin dia. Kalah posisi, Levi kabur pakai mobil. Cyrus nelpon Levi, pamer kalau dia tahu identitas asli Levi sebagai ex-investigator kasus Tanaka. Levi marah besar, tapi Cyrus malah nawarin duit. Pas Levi nolak, Cyrus ngancam, tutup mulut lu atau lu bakal ngubur Susi dan keluarga lu sendiri. You want Susie? Keep your mouth shut. Di rumah, Levi ngecek memory card tadi. Isinya rekaman video kejahatan Cyrus secara utuh, bukti telak. Sementara itu, Cyrus lagi gali lubang di tempat antah belantah, mau ngubur Susi hidup-hidup. Pas Susi udah di ujung tanduk, Levi nelpon Cyrus. Gue punya video lu ngebunuh orang. Ancaman Levi bikin Cyrus keder, karena reputasinya bisa hancur. Akhirnya mereka sepakat, barter. Memory card ditukar sama Susi. Di lokasi pertemuan yang terpencil, Cyrus nungguin. Tiba-tiba Levi muncul nodongin pistol. Cyrus nyerah dan ngelepasin Susi sesuai perintah. Drop it. Tapi Cyrus senyum licik. Ternyata dia udah sekongkol sama Yakuza buat nyergap Levi. Pasukan Yakuza keluar dan nangkep Levi. Tapi plot twist lagi. Yakuza malah nangkep Cyrus juga. Ternyata Yakuza mau balas dendam ke Cyrus dan Levi sekaligus. Levi diculik karena udah ngebunuh bos Yakuza sebelumnya. Kita diperlihatkan flashback ketika Levi berhadapan dengan bos Yakuza lama. Tapi pemimpin Yakuza yang sekarang sebenarnya berterima kasih karena berkat Levi dia bisa naik pangkat. Cuma ya tetap aja Levi harus disiksa. Mereka nyiapin alat penyiksa. Susi yang dianggap beban mau dibunuh juga. For true vengeance, quick death is not. It gives me the opportunity to. What? Resort. Too theatrical. Ensure you last the night's activities and tell us you. Plenty of time. Pas Levi mau disuntik obat bius, dia ngelawan. Dia manfaatin dasi si anggota Yakuza buat nyekek dia. Pertarungan pun pecah. Suara tembakan Levi bikin kacau. Para Yakuza lain dengar suaranya dan langsung bergerak. Levi dikepung puluhan orang bersenjata. Kejar-kejaran dan adu tembak kembali terjadi. Di saat kritis, Cyrus yang ternyata mantan garda revolusi Iran ikut beraksi. 3 kubu, Levi, Cyrus, dan Yakuza perang segitiga. Kacau balau pokoknya. Bos Yakuza nyuruh anak buahnya bunuh Susi. Levi dengar teriakan Susi dan langsung nerobos barisan musuh buat nyelamatin dia.
Abis nyelamatin Susi, mereka dikepung lagi. Susi ternyata jago juga. Dia ngehajar satu preman yang mau lecehin dia. Cyrus di sisi lain juga menggila, bantai banyak orang. Good job. You don't want that. Saat Levi dan Susi keluar dari gudang itu, ternyata di luar sudah datang lagi lebih banyak anggota Yakuza. Levi melebaskan tembakan dan memberi kesempatan untuk Susi lari. Dia nyuruh Susi cari polisi, sementara dia nahan musuh sendirian. Karena terdesak, Levi mundur kembali ke dalam gudang. Di sana, Cyrus make obat lagi biar makin kuat. Dia dikepung 3 algojo pedang, tapi Cyrus malah dengan santai langsung nembak mereka semua. Bos Yakuza turun tangan pakai katana. Levi yang ngumpet akhirnya ketahuan dan duel sama si bos Yakuza. Meski luka parah, Levi berhasil nusuk perut si bos. Si bos Yakuza yang kalah milih harakiri, bunuh diri, daripada nanggung malu. Tapi masalah belum kelar. Racun dari obat bius tadi mulai nyebar di tubuh Levi, bikin dia kaku dan pandangan kabur. Di tengah mayat-mayat yang berserakan, tinggal Levi dan Cyrus yang tersisa. Duel maut pun dimulai. Awalnya seimbang, tapi karena efek obat, Levi mulai lemas. Cyrus berhasil nusuk dada dan paha Levi. Levi jatuh, sekarat. Cyrus ngeluarin figurin Uchiha Itachi kecil. Ini simbol obsesi dia.
Itachi kan dikenal berkorban demi orang lain. Nah, si Cyrus ini sebenarnya pengen punya sifat ngelindungin kayak gitu, tapi jalan hidupnya malah jadi kriminal. Pas Cyrus mau ngasih serangan terakhir ke Levi, sebuah peluru nembus badan Cyrus. Ternyata yang nembak itu Susie. Dia nggak lari ninggalin Levi. Dia balik lagi buat nyelamatin orang yang udah nolongin dia. Beberapa tembakan kembali dilepaskan. Si Rose tumbang. Dan di saat-saat terakhirnya, dia ngerangkak ngambil figurin Itachi itu, minta maaf atas dosa-dosanya, dan mati. It's over. Yeah, shit. I'm gonna get you out of here, okay? Sebulan kemudian, Levi akhirnya bebas dari bayang-bayang sindikat. Dia mau pindah kota. Susie datang ngucapin makasih. Hey, well, that cafe around the corner doesn't. You interested? Istri dan anak Levi juga nyusul. Mereka pelukan haru, akhirnya bisa hidup tenang tanpa takut dikejar-kejar lagi. Happy ending nih guys. Wah, gila sih perjuangan Levi. Dari yang awalnya cuma mau hidup tenang mancing ikan, malah harus lawan satu kompi mafia sendirian. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cerita Singkat, biar gue makin semangat bikin konten alur cerita lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.